selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama channel Laki Lako. Dan hari ini kita akan berjalan-jalan ke sebuah tempat, yaitu sebuah pura yang berada di Bali yang bernama Tanah Lot. Nah, untuk perjalanannya sendiri itu sekitar 30 menitan. Jadi ikuti terus ya teman-teman perjalanan kita. Pulau Bali adalah surga kecil sebagai tempat dan destinasi hiburan yang populer bagi wisatawan, baik itu wisatawan asing maupun domestik. Pesona tempat wisata yang indah, keunikan budaya dan tradisi, serta berbagai jenis penampilan seni membuatnya selalu menarik untuk dinikmati dan sering dinobatkan sebagai destinasi wisata terbaik dunia. Tentang nama Bali sendiri memiliki banyak sebutan atau julukan. Di antaranya adalah Pulau Dewata, Pulau Seribu Pura, dan ada juga menyebutnya sebagai Bali Divipa. Dan tentunya sebutan tersebut memiliki arti sejarah makna tersendiri sebagai identitas Pulau Bali tersebut. Sebutan Pulau Dewata adalah yang populer. Nama tersebut berkaitan erat dengan julukan Pulau Seribu Pura, yang mana hampir setiap jengkal tanah di Pulau Bali terdapat bangunan pura. Keberadaan tempat suci pura tersebut selain menjadi istana roh leluhur, guru-guru suci atau tokoh agama Hindu di masa Bali kuno tempo dulu, juga menjadi istana para dewa yang merupakan manifestasi Ida Sang Hyang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tidak heran kalau sebutan Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura tersebut untuk Pulau Bali ini. Nah, kali ini kita akan mengunjungi salah satu pura yang terpopuler di Bali yang bernama Tanah Lot. Oke teman-teman, ikuti terus ya perjalanan kita dan jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya serta share ke teman-teman kalian ya. Ini adalah tempat parkir Tanah Lot. Ini khusus untuk motor, di atas sana khusus untuk mobil, dan untuk bus yang ukuran besar di bawah sana. Jadi untuk tarifnya sekarang tuh per orang 20.000. Plus kalau misalnya kita bawa motor, parkir motornya itu 3.000. Jadi total satu orang plus satu motor itu 23.000. Ini parkir untuk bus-bus besar. Untuk masa pandemi sendiri, ini adalah peraturan-peraturan atau protokol kebersihan, kesehatan dan keamanan di Tanah Lot Bali. Jadi teman-teman bisa baca sendiri
ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi. This is in Indonesian and this one is in English. Di sini ada dua pura. Yang pertama adalah Pura Batu Mejan dan jalannya itu ke sana. Dan yang kedua itu ada Pura Luhur Tanah Lot, arahnya ke sana. Nah, untuk puranya sendiri, yang pertama adalah Pura Batu Mejan. Inilah dia model. Dan untuk sekarang situasi di sini sepi ya. Hari ini hari Minggu, tapi kenapa sepi? Mungkin gara-gara COVID-19. Pura ini berada di tepian pantai, dan inilah situasi gelombang yang ada di sini ya, di sekitar Pura Tanah Lot. Keunikan objek wisata Tanah Lot terdapat pada lokasi dua pura yang berada di atas tebing batu karang yang berada di pesisir pantai. Kedua pura menghadap lautan lepas Samudra Hindia. Satu pura dibangun di atas batu karang hitam dengan ukuran sangat besar dan berada di tepi pantai sebelah kiri. Pura ini lebih dikenal dengan nama Pura Tanah Lot. Pada saat pasang, air laut akan menutup area pantai dan membuat lokasi Pura Tanah Lot terlihat berada di tengah lautan. Momen air laut pasang ini juga terlihat seperti sebuah kapal yang terbuat dari batu besar berwarna hitam terapung di permukaan laut. Sedangkan pura yang kedua berada di pinggir tebing karang yang juga berada di tengah laut di sisi kanan kawasan pantai Tanah Lot. Di bawah tebing karang pada lokasi pura kedua terdapat lubang besar yang selalu dilewati oleh gelombang ombak besar. Bagi pecinta binatang, selain kita juga dapat menikmati keindahan tempat tersebut, kita juga dapat berfoto-foto atau berselfie dengan seekor ular yang bertarif 50 hingga 100 ribu rupiah. Nah, ular tersebut berjenis piton. Nah, kawan-kawan, bagi yang sudah tahu bahwa ada pura juga yang di tengah laut, nah di sana ya. Untuk sekarang tidak bisa ke sana soalnya air pasang. Jadi untuk jalannya ke sana itu susah. Air naik, susah jalannya. Tapi ketika air udah surut, kita bisa ke sana. Tapi sekarang tidak bisa gara-gara air pasang. Sekilas sejarah tentang Pura Tanah Lot, Bali. Dikisahkan pada abad ke-15, Bagawan Dang Hyang Nirarta atau dikenal dengan nama Dang Hyang Dewi Jendra melakukan misi penyebaran agama Hindu dari Pulau Jawa ke Pulau Bali.
Pada saat itu, yang berkuasa di Pulau Bali adalah Raja Dalem Waturenggong. Beliau sangat menyambut baik dengan kedatangan dari Dang Hyang Nirarta dalam menjalankan misinya, sehingga penyebaran agama Hindu berhasil sampai ke pelosok-pelosok desa yang ada di Pulau Bali. Dalam sejarah Tanah Lot, dikisahkan Dang Hyang Nirarta melihat sinar suci dari arah laut selatan Bali. Maka Dang Hyang Nirarta mencari lokasi dari sinar tersebut dan tibalah beliau di sebuah pantai di desa yang bernama Desa Braban Tabanan. Pada saat itu Desa Braban dipimpin oleh pendesa Braban Sakti yang sangat menentang ajaran dari Dang Hyang Nirarta dalam menyebarkan agama Hindu. Pendesa Braban Sakti menganut aliran monoteisme. Dan Hyang Nirarta melakukan meditasi di atas batu karang yang menyerupai bentuk burung beo yang pada awalnya berada di daratan. Dengan berbagai cara, pendesa Braban ingin mengusir keberadaan Dang Hyang Nirarta dari tempat meditasinya. Menurut sejarah Tanah Lot, berdasarkan legenda, Dang Hyang Nirarta memindahkan batu karang atau tempat bermeditasinya ke tengah pantai dengan kekuatan spiritual. Batu karang tersebut diberi nama Tanah Lot, yang artinya batu karang yang berada di tengah laut. Sementara peristiwa itu, pendesa Braban Sakti mengakui kesaktian yang dimiliki Dang Hyang Nirarta dengan menjadi pengikutnya untuk memeluk agama Hindu bersama dengan leluhur penduduk setempat.